Betapa hatiku takkan sedih. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang secara resmi menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut didengar oleh Sultan Syahrir melalui siaran radio BBC. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Saya harus segera kasih tahu kepada golongan muda. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya. Apakah saya tahu berita dari Jepang? Belum. Dari mana kau tahu berita itu? Barusan Jepang memberitakan bahwa telah terjadi gencatan senjata di sana. Berarti negara kita sedang dalam kondisi kekosongan. Betul. Dengan demikian, saya kumpulkan kalian semua untuk membantu memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dengan melalui kalian pergi mengumpulkan golongan-golongan lainnya untuk menghadapi pesanan Jepang. Saya dan saya akan pergi ke Sudirman Soekarno. Merdeka! 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 Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus, Khairul Saleh dan Soekarni tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Salah, ada apa ya? Apakah ada Bapak? Saya ingin berbicara sebentar. Ada, sebentar saya panggilkan. Silakan Ibu. Terima kasih. Di sisi lain, Subarjo pergi ke kediaman Hatta untuk memberitahu Hatta bahwa golongan muda sedang berkumpul di kediaman Soekarno. Assalamualaikum, Bung. Para golongan muda semua berkumpul di rumah Bung Karno. Baiklah, kita sudah salah. Baik, Bung. Ada apa kalian datang kemari? Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Nggak bisa, kita harus melalui Jepang terlebih dahulu. Ada apa ini? Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan, Bu. Tidak bisa. Kenapa kita harus menunggu Jepang? Jepang saya sudah kalah dalam perang Shibuya. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi jika kita harus menghadapi Belanda yang ingin menguasai negara ini. Jika Anda tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan merasa bahwa diri Anda mampu untuk menopang kekuatan sendiri, mengapa Anda datang kepada Soekarno dan meminta untuk memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga? Tapi kita harus cepat. Ini batang leherku, borok aku, ambil darahku. Maaf, dia mau seperti itu sendiri. Nanti semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat selama ini. Ini Kita tidak boleh gegabah, kita harus mempersiapkan semuanya dengan tepat agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. baiklah, kalau begitu berikan kami waktu sebentar untuk berunding. Baik, Bu. Setelah berunding dengan golongan muda, Hatta memanggil golongan tua untuk berunding tentang usulan golongan muda.
Bagaimana ini? Para pemuda meminta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tidak bisa, Bung. Kita harus mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi yang tidak diinginkan. Saya setuju dengan Bung Karno. Menurut saya, yang terpenting adalah sekarang bagaimana kita menghadapi sekutu yang ingin berkuasa lagi di bangsa kita. Selain itu, masalah kemerdekaan bisa kita bicarakan lagi di sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana pendapat golongan muda? Apakah kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih pada muda, pemikiran mereka masih terlalu pendek. Kita harus melihat ke depannya dan memperjuangkan lebih matang. Kalau tidak bagaimana? Semuanya berantakan. Baiklah, Bung. Berarti kita semua sudah setuju. Pada akhirnya, golongan tua sepakat untuk tetap menunggu Jepang dan Hatta memberitahu kesepakatan golongan tua kepada golongan muda. Dengan berat hati, Khairul Saleh dan Sukarni menerima keputusan tersebut. Namun pada malam hari, golongan muda mengadakan rapat tanpa sepengetahuan Sultan Syahrir. Tapi golongan tua tetap ingin menjadi Jepang. Tidak bisa, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Bagaimana kalau kita culik saya dan asingkan Bung Karno dan Bung Hatta? Setuju. Baiklah, kita laksanakan sekarang. Saat itu juga, Khairul Saleh dan Sukarni pergi ke rumah Soekarno dan Hatta untuk menculik keduanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ada apa ya? Apakah ada bapak? Ada. Boleh dipanggil sebentar? Baik, tunggu sebentar ya. Baik. Mas, ada bicara di depan. Ya, baik, saya ke sana. Ada apa Anda datang kemari? Tepat pada pukul 3 dini hari, Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat. Apa tujuan kalian membawa kami kemari? Maaf atas rancangan ini, Bung. Ini demi keselamatan kalian berdua, Bung. Kami ingin membicarakan kembali dengan reklamasi, Bung. Bukankah saya sudah katakan, masalah ini akan saya bahas dalam sidang PPKI. Mengapa harus tunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Tindakan ini benar, namun kita terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Pagi harinya, Subarjo mencari Soekarno-Hatta karena keduanya sudah dijadwalkan menghadiri sidang penting PPKI. Di mana Bapak Soekarno? Tidak ada, Bung. Jadi, Soekarno tidak di sini? Ya, Bung. Bapak tidak ada dari pagi. Oke, baik. Di sisi lain, Sultan Syahrir mengetahui terkait pengasingan Soekarno dan Hatta di Rengas Dengklok. Setelah perbuatan yang kalian lakukan, kalian berharap aku akan mendukung perbuatan kalian? Kalian bisa menilai dari caraku. Caraku memang berseberangan dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Tapi jika kalian menginginkan kemerdekaan, bawa mereka kembali ke Jakarta. Tapi gerakan kita sudah mendapat dukungan dari pemimpin PETA, Bung. Bawa mereka kembali ke Jakarta. Satu hal yang perlu kalian tahu. Satu orang, dua orang, atau bahkan 3 orang seorang Syahrir tidak mampu mengalahkan mereka. Bawa mereka kembali ke Jakarta. Now! Subarjo yang sudah mengetahui keberadaan Soekarno dan Hatta langsung pergi ke Rengas Dengklok untuk membawa Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Ada apa, Bung? Di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Apa kamu mau buang saya? Oh, semasuk. Jangan, Bung. 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 Bung Hatta. Subarjo, Bung Karno. bagaimana keadaan Jakarta sekarang? Tidak ada apa-apa, Bung. Tidak ada revolusi apa-apa. Balik ingatlah buang hari kita sia-sia sama sehari, Bung. Satu hal yang penting, radio telah menyiarkan bahwa Kaisar Hirohito telah menyerahkan kekuasaannya pada sekutu. Nippon telah habis. Sebagai benar, Bung. Merdeka. Diam kau. Kita sekarang ke Jakarta. Baik, Bung. Langsung aja.
Soekarno dan Hatta sampai di Jakarta pada malam hari dan langsung pergi ke kediaman Kaisar Hirohito untuk memberitahu keputusan tentang kemerdekaan Indonesia. Masakan Prauji telah menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia akan diserahkan pada tanggal 24 Agustus. Saya sudah menjalankan semuanya yang Anda inginkan. Maaf Tuhan, semua di luar dugaan kami. Baik, jika Jepang tidak ingin membantu kami, maka jangan halang-halangi kami untuk memproklamasikan kemerdekaan kami. Kami sengaja untuk mengalahkannya. Kenapa? Pemerintah Tuhan sudah memberikan kami untuk merdeka. Kami telah menyerahkan kedaulatan kami pada sekutu. Kami akan tetap memproklamasikan kemerdekaan kami. Sejak saat itu, dicetuskan langsung bahwa Indonesia secepatnya menyatakan kemerdekaan Indonesia sebelum kedatangan sekutu. Subarjo menyarankan Soekarno-Hatta untuk merumuskan naskah proklamasi di tempat yang aman, yaitu kediaman Laksamana Maeda. Laksanakan tugas kalian, saya akan menjamin keselamatan kalian. Terima kasih. Ya, Ibu. Soekarno, Hatta, dan Subarjo dituntun ke ruang makan sebagai tempat perumusan naskah proklamasi. Jadi, bagaimana kita akan mulai? Tata bahasa mata paling bagus di antara kita. Mata yang susun naskah itu. Karena yang menulis. Ada pena dan kertas. Ada pena dan kertas? Perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia selesai dini hari dan Soekarno tiba di kediamannya pada pukul 3 pagi. Ya Allah mas, lemes gini. Panas mas, istirahat dulu. Astagfirullahaladzim. Di sisi lain, Soekarni memberitahu Sultan Syahrir tentang naskah teks proklamasi yang sudah disusun oleh Soekarno, Hatta, dan Subarjo. Assalamualaikum Bung Syahrir. Waalaikumsalam. Ada apa? Lapor, teks proklamasi sudah disusun. Akan dibacakan nanti jam 10 pagi. Baik, bantu sebarkan berita ini. Siap. Saat itu juga, berita langsung disebarkan oleh Soekarni dan tepat pada pukul 10 pagi, warga berbondong-bondong pergi ke kediaman Soekarno. Soekarno yang masih belum sembuh total harus tetap melaksanakan proklamasi kemerdekaan karena sudah ditunggu oleh para warga. Nanti saya tadi pelapor. Rakyat sudah kumpul, apa Bung sudah siap? Saya tidak akan memproklamasikan kalau tidak ada Bung Hatta. Merdeka! 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 Bagaimana keadaan Anda, Bung? Apakah Anda sudah siap? Ya, saya siap.
tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Saudara-saudara sekalian, saya sudah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh bahkan beratus tahun bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.